kita menjadi energi, dari energi itu akan mengarahkan kita. Kadang kita diarahkan mudah untuk sholat, mudah ke musholla, mudah hadir majelis ta'lim, itulah pengaruh makanan yang halal dan berkah. Maka kalau kita termasuk makanan yang haram, jangan salahkan tubuh kita ini akan mudah digerakkan untuk yang maksiat. Man akalal halal, siapa orang yang makan halal, atau jawarihu sya'am aba, badannya, tubuhnya mau tak mau akan mudah diarahkan untuk kebaikan. Ringan. Tiba-tiba pengen datang ke musholla, tiba-tiba pengen datang ke pengajian, luar biasa, mudah. Tapi kalau makanan yang masuk dari sesuatu yang haram, baik itu makanan toyib, punya anak Umar, berarti saya Abu Umar, bapaknya Umar, atau siapapun, ada anak namanya Joko, berarti Abu Joko, ya kan? Kalau ada anak namanya Gosok, Abu Gosok berarti. Contoh baik. Ya kan? Jadi Abu itu bapak. Jadi siapa bapak dia? Bapak dari anak siapa dia? Itu kunyahnya. Gelarnya, lakabnya Hujjatul Islam. Luar biasa. Hujjah, argumen, dalil Islam. Saking hebat ilmunya, luar biasa beliau ini. Jadi begitulah dalam orang Arab itu sering menjuluki itu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Itu digelari dengan siapa? Siapa? Abu Hafiz. Bapaknya singa. Bapaknya singa. Kenapa? Karena saking beliau tuh pemberaninya luar biasa. Idza salaka Umar fajjan, fasalaka syaitan fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar tuh lewat di lorong di jalan kita nih, Karanganyar ini, lewat sini Sayyidina Umar, setan berlari lewat jalan lain. Mentas musim 6 sana dia. Ya kan? Lewat seberang. Saking hebatnya, maka digelar 1000 hadis beserta riwayatnya. Allah, kalau dengar Al-Hafidh 100.000 hadis, menurut kita 100.000 rupiah. Ya kan yang hafal gitu. 100.000 hadis, Pak. Digelari Al-Hafidh itu. Al-Muhaddits, lebih dari 1000 hadis yang dihafal beserta matan dan riwayatnya, perawinya. Hafal. Itu luar biasa. Hujjatul Islam. Orang katakan oleh para ulama, beliau ini hampir hafal semua riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking hebatnya ilmu beliau itu luar biasa. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah. 400 dan ya di akhirnya. Kalau beliau kan lahir di kota Tus, maka digelari At-Tusi, dikasih ya. Ada juga Al-Bukhari, ya kan? Imam Al-Bukhari lahir di kota Bukhara, Uzbekistan. Ada imam yang lain juga banyak. Maka digelar dengan tambah alif lam dan iya di akhirnya. Kalau kita nak nambah Ustaz, boleh tak? Boleh juga. Ya kan? Kan banyak ulama kita, ulama dari Palembang ada. Siapa? Syekh Abdul Samad Al-Falembani, tambah ya di akhir, al dan ni. Ada juga yang ulama besar dari Indonesia juga, Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani dari kota Padang. Ada Syekh Khotib Minangkabawi dari Minangkabau. Yang ngajar di kota Mekah, ya kan? Jadi ulama besar di sana, luar biasa. Ya kalau nak nambah tidak apa-apa. Umpamanya siapa? Pak Usman umpamanya. Aduh, nama Usman sih. Umpamanya Usman. Tinggal di mana? Karanganyar. Karanganyar. Berarti Usman Al-Karanganyari. Atau Al-Tanggobuntungi. Panjangnya tapi, ya kan? Atau Al-Gandusi. Tidak apa-apa. Ini syiar. Jadi orang dulu kenapa nama terakhirnya dinamakan tempat dia? Karena menjadi syiar. Kalau ke Mekah, umroh, haji, itu kan tahu dari mana? Al-Falembani. Dari Palembang. Jadi berarti Islam sudah sampai ke kota Palembang. Kemana? Ke Banyuasin, Musi Banyuasin, Al-Musi Banyuasini. Ya kan? Berarti telah sampai ke sana, luar biasa. Jadi syiar. Maka kalau nak tambahi, tidak apa-apa. Ya kan? Tempat kita masing-masing. Maka beliau digelari At-Tusi karena beliau lahir di kota Tus. Nah, boleh juga pakai gelar tempat ini orang yang jazakumullah khair, masih banyak. Orang yang sudah tinggal lebih dari 4 tahun. Umpamanya bapak kan, umpamanya umroh ke sana.
Umpamanya umroh ke kota Mekah, ya kan? Pas umroh ke sana, tiba-tiba paspor hilang. Paspor hilang ndak acak balik, paksa di sana begawe. Ya kan? Begawe di sana 4 tahun, 5 tahun sampai. Pas 5 tahun ada duit, ngumpul duit baru nak balik ke Palembang. Pas balik ke Palembang, nambah gelar Al-Makki. Wah, dari kota Mekah. Padahal orang Palembang sinilah. Ya kan? Al-Makki. Sana bukan pula nak belajar, jadi TKW. Ya kan? Menjadi membantu sana. Tidak apa-apa, boleh juga. Ya kan? Penting lebih dari 4 tahun. Luar biasa. Jadi beliau digelari dengan Hujjatul Islam karena menjadi rujukan oleh ulama-ulama pada zaman itu dan sampai sekarang. Karena beliau menjaga agama yang lurus ini dari paham-paham yang sesat. Kana abuhu rajulan salihan muhibban lil ilmi wal ulama. Nah ini. Jadi beliau punya ayah Muhammad itu adalah orang yang saleh, yang cinta dengan ilmu dan ulama. Ini syaratnya. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, orang yang seorang ulama, maka kita juga harus jadi orang soleh dulu. Kita harus mensolehkan diri kita dulu, baru nanti Allah akan anugerahkan kita anak yang soleh. Bukan hanya namo. Kalau namo lemak, lahir siapa? Anak soleh. Sudah kelarin. Ya kan? Tapi untuk mencetak anak yang soleh, bapaknya, abahnya harus jadi soleh dulu. Bukan namonya, jangan berubah balik ini. Ganti nama Ustaz jadi soleh dulu. Jadi ganti nama soleh kalau jadi. Muhibban lil ilmi, cinta dengan ilmu, wal ulama, dan cinta dengan para ulama. Luar biasa. Padahal beliau ini abahnya adalah seorang pedagang. Beliau seorang pedagang di pasar yang mana dia gawenya memintal benang, nyait baju, nyait kain, bahasa kita. Tiap hari, wa kana la ya'kulu illa ma amila biyadihi. Dia tidak galak makan. Ayahnya ni luar biasa. Tidak mau makan, tidak mau memberikan nafkah kepada anak istrinya kecuali dari hasil keringat dan jerih payahnya sendiri. Allahu Akbar. Jadi dipastikan dari hasil yang halal. Masih berharap ya Allah, jadikan ayyarzuqahu ibnan wa'idhan, jadikan anakku sebagai anak yang hebat dalam ceramah, dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian fastajaballahu da'ahu. Allah mengijabah doanya. Dan beliau dikaruniai 2 anak. Kakak beradik, yang pertama Muhammad Al-Ghazali, yang kedua adiknya. Doa kita wong tua, doakan anak kita, jangan sia-siakan kesempatan itu. Ingat, anak kita yang kita doakan. Tak baca nak doakan anak wong. Jangan, anak nakal dikit, oi, mau gula tumbur motor. Anak wong, tidak kenal. Tidak kenal. Tapi hati-hati kalau terucap kepada anak kita. Hati-hati. Doa yang buruk-buruk ketika anak kita nakal luar biasa, lincah-lincahnya kita doakan. Oi, kau ni cak bandit be. Jangan salahkan kalau besar jadi bandit deh. Maka doakan. Maka ulama-ulama kita kalau marah dia berdoa marahin. Allah yahdik. Semoga Allah berikan kau hidayah. Oh, luar biasa doa. Allah yahdik. Semoga kau jadi ulama, semoga kau jadi wali. Padahal lagi nakal-nakalnya. Lagi lincah-lincah, doakan yang baik-baik karena tidak pernah tahu kita. Mungkin ketika berdoa itu Allah mengaminkan, Allah malaikat mengaminkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu, luar biasa. Doakan di malam hari saat tahajud, bangun malam, doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Itu luar biasa. Jadi kecintaan dengan ilmu dan ulama jadi modal supaya mendapatkan anak yang soleh. Luar biasa. Waqad qala kemudian walamma hadartahu wa fa awsa bihima sadiqan lahu min ahlil khairi wassalah. Nah abahnya ni karena anak masih kecil, ternyata abahnya sakit parah. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, abahnya Imam Ghazali sakit parah. Ketika sudah sakit, dia rasa akan meninggal, dia nulis wasiat. Nulis di wasiat. Wasiat kepada siapa? Kepada kawannya. Seorang yang dikenal baik, yang soleh.
Apa wasiatnya? Tolong jagakan dua anak aku ini. Ya kan? Tolong didik dia, tolong bimbing dia, tolong ajari dia. Aku serahkan semua hartaku untuk biaya kedua anakku. Luar biasa. Maka dia meninggal karena sakit parah, meninggal akhirnya. Dan luar biasa, kawannya tadi memang kawan yang amanah. Hokoma dan dijalankan amanah dari kawannya tadi, Muhammad Al-Ghazali. Diajari Muhammad dengan Ahmad tadi, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dibelajari amanah. Kemudian setelah sekian lama, harta yang ditinggalkan abahnya nak habis, diajari, dibelikannya buku, dikasih makan, baju, semuanya. Dari mana? Dari harta peninggalan abahnya tadi. Luar biasa. Sudah nak habis ngomong, wa ana rajulun fakir. Sebenarnya ngomong, sini, kamu duduk sini. Dipanggil berdua. Sebenarnya apa yang kamu terima, buku, baju, ya kan? Apapun yang aku berikan kepada kamu, makanan, semuanya, fasilitas untuk belajar ini, semua ini adalah harta bapakmu, harta ayahmu yang dititipkan kepada aku. Sedangkan aku ini wong fakir, wong miskin, tidak punya apa-apa. Maka ketika harta abah kau sudah habis harta abah kau. Jadi aku tidak pacak lagi nak miayai kau. Nah, luar biasa. Tidak pacak lagi. Aku jiung Palembang, aku nak makan dewek lagi saro, ya kan? Minta maaf, tidak pacak nak ngurus kamu. Luar biasa. Akhirnya, ya sudah, kita berpikir, cak mana caranya supaya berdua ini pacak nyambung hidup. Pacak sambung hidup. Akhirnya, ternyata di kota itu ada pesantren. Ada pesantren. Kemudian fa'adakhalah madrasah. Dimasukkanlah berdua ini, Muhammad dengan Ahmad Al-Ghazali ini, ke pesantren. Dan di pesantren itu luar biasa. Di pesantren itu difasilitasi gratis segala. Makan gratis, baju gratis, beasiswa, ya kan? Tempat gratis, luar biasa. Jadi ke sana. Sampai-sampai Imam Ghazali ketika sudah hebat, sudah sukses, sudah luar biasa, dia ngomong apa? Talabna al-ilmi li ghairillah. Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa abal ilma illa ayyakuna lillah. Tapi ilmu yang mengajarkan kami untuk ikhlas karena Allah. Luar biasa. Jadi kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah. Untuk apa? Nak nyari makan, ya kan? Nyambung hidup, ya kan? Dah kata lagi, nak nyambung hidup, luar biasa saro. Akhirnya kami dimasukkan ke pesantren. Dan di pesantren kami belajar, barulah situ ilmu mengajarkan kami untuk ikhlas. Dan ini pelajaran penting untuk kita, Pak. Beramalah, jangan nunggu ikhlas. Beramal, jangan nunggu ikhlas. Kapan? Kalau nunggu ikhlas, tidak kelar-kelar, tidak jadi beramal gitu. Mana? Nak sholat, takut kaget dijingok wong, kaget riak, akhirnya tidak sholat. Lah, maka dalam kitab Azkar dikatakan, man amila, siapa orang yang beramal li ajlin nas, karena manusia, fahuwa riya, dia adalah orang yang riya. Dia beramal karena manusia, Pak. Kepengen sholat, pengen dijingok wong, sedekah, pengen disanjung wong, nuntut ilmu, pengen dapat kedudukan, pengen dihormati, dan seterusnya. Menuntut ilmu, belajar, beribadah karena manusia, riya. Tapi wal tarkul amal li ajlin nas syirkul khafi. Meninggalkan amal, tidak jadi beramal, tidak jadi ibadah, tidak jadi berbuat baik, tidak jadi beramal soleh karena manusia, takut pujian manusia, takut dilihat manusia, itu syirik yang tersembunyi di hati kita. Allahu Akbar. Jadi syirik lebih besar lagi itu. Berarti seolah-olah gini, Allah tuh merintahkan kita sholat, kita diperintahkan untuk sholat, tapi kita takut kaget dijingok wong. Contoh yang ringan, saya pakai cincin nih. Contoh, saya pakai cincin nih. Bukan ambil cincin maksudnya. Contoh ini, saya pakai cincin. Niatnya apa? Sunnah Nabi Muhammad. Karena cincin saya ini bagus, ya kan? Cincin saya ini bagus. Karena kata muji dewek jadi. Ya.
Maka takut saya dilihat orang, kaget ustaz tuh diingat wong takoan pakai cincin bagus-bagus itu. Akhirnya saya tidak jadi pakai cincin, tidak jadi pakai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syirik. Maka ketika saya pakai niat untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak peduli sama manusia, Pak. Beramallah kita sampai datang ikhlas itu. Kenapa? Karena orang ikhlas tidak pernah meyakini dirinya ikhlas. Orang ikhlas tidak tahu kalau dirinya sudah ikhlas. Kenapa? Karena sering beramal sehingga dia tidak tahu lagi amal mana yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramal terus, jangan nunggu ikhlas. Maka beramal, sedekah disebut wong, tidak disebut wong sama baik. Disebut wong ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sedekah, Pak. Pembangunan musola sekian, ada yang nyumbang 500.000, sejuta. Boleh tak Ustaz? Boleh. Zaman Nabi pernah tuh. Sayyidina Utsman bin Affan, nyumbang kurma, disebutkan oleh Nabi, diumumkan oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat lain. Ada yang nyumbang sumur dan sebagainya, disebutkan oleh Nabi besar Muhammad. Jadi ngumumkan uang sedekah itu tidak apa-apa. Jangan ada uang Ustaz, ngomong sama pengurus itu, datang diam-diam masuk mihrab. Ustaz, Pak nak sedekah Pak. Untuk apa? Pembangunan mushola. Ngapo? Tapi syarat jangan dikasih tahu uang, jangan diumumkan aja. Ya sudah tidak apa-apa. Tolong nian Pak jangan diumumkan. Iyo, apa nih nak kau sedekah? 2.000 Pak. Lah, banyak gawe baik deh. 2.000 dah kalau disebutkan. Na'udzubillah min dzalik. Walhasil, nak 100 juta, semiliar, sebutkan tidak disebutkan ikhlas itu sama baik. Tidak ada perasaan bangga, ada perasaan ujub. Na'udzubillah. Maka dari itu luar biasa. Nak kita latih nih. Karena ilmu ini mengajarkan kita ikhlas. Fa'abal ilma illa ayyakuna lillah. Dan ilmulah yang mengajarkan kami untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi kemudian beliau belajarlah di pesantren itu sampai beliau tamat di pesantren itu dengan luar biasa. Tayyibu ta'allum awaluhu billadhi tusi ala Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Jadi beliau belajar di kota Tus tadi dengan Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Razikani. Kemudian beliau berjalan juga mengembara lagi, mencari ilmu lagi kepada Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Jadi beliau mencari ilmu terus. Setelah beliau tamat menuntut ilmu, beliau mencatat semua ilmu yang pernah beliau pelajari, Pak. Semua ilmu yang pernah dia pelajari di pesantren dicatatnya di buku. Dicatatnya jadi sebuah buku yang tebal, yang luar biasa. Ya, belajar sungguh-sungguh beliau. Setelah jadi satu buku tebal, beliau akhirnya pindah nak balik kampung. Jadi kita nih, nak balik kampung. Setelah di perjalanan, ini kisah yang luar biasa, Pak. Jadi beliau ketika nak balik kampung, membawa pakaian dia, harta dia yang ada, ya kan? Dia bawa balik dengan kitab dia yang besar tadi. Tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh siapa? Perampok. Perampok apa perampok? Perampok. Kalau perompak di laut, ya kan? Perampok di darat. Jangan kita begal lah, bahasa kerennya situ, ya kan? Diadang oleh begal. Akhirnya diambil semua harta kepemilikan yang dipunya oleh Imam Al-Ghazali. Diambil semua. Sampai kitabnya tadi juga diambil. Karena melihat kitabnya juga dirampas, diambil, dia berusaha untuk mengambil kitabnya. Dikejar perampok tadi sampai di mana dia dapat. Akhirnya ternyata benar didapat. Woi, tolongnya, ujinya. Jangan ambil harta aku siko itu, kata. Apa itu? Kitab aku itu. Akhirnya berhenti mereka. Berhenti. Apa ya? Harta kau yang mana? Baju ini. Semua ini. Bukan, aku minta siko. Ambillah yang lain, tapi siko jangan. Kitab aku. Itu hasil aku belajar bertahun-tahun di pesantren, belajar dengan ulama. Satu kitab itu tolong jangan diambil. Mereka tahu. Perampok tadi tahu. Ini hasil kau belajar di pesantren itu. Iya, aku payah nulis dan menghafalnya, mencatatnya luar biasa. Ini hasil tahu mereka akhirnya.
Cak mana kalau ini kami ambil? Hilang kalau ilmu kau? No. Cak mana kalau buku ini kami ambil dan kami buang? Apakah ilmu kau hilang? Tersentak Imam Ghazali. Ya Allah, iya juga katanya. Bangsa kitab itu hilang juga ilmu aku bacanya nih. Akhirnya gara-gara omongan perampok tadi tersentak hatinya. Minta tolong nih, balikkan kitab. Akhirnya dibalikkan. Nah, ambillah. Katik guna juga untuk kami. Untuk apa kitab ini? Dibalikkan. Akhirnya dia Imam Ghazali itu, kaifa tadri ma'rifatika qad ghaba anka ilmu halim akhadha minka. Ilmu yang ada di buku ini, kalau diambil wong, kalau kebakar, kalau hilang, lenyap, habis. Ya kan? Tapi akhirnya beliau Imam Ghazali mengatakan, saat ini ketika sampai di kampungnya, aku hafalkan semua yang aku catat itu. Semua yang dihafal oleh Imam Ghazali. Jadi al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu yang ada di hati, yang ada di hafalan, bukan yang ada di kitab. Luar biasa. Maka itu, jadi ketika kita menuntut ilmu, pertama harus kita dengar, yang kedua kita catat, yang ketiga kita hafal. Terekam kalau mau ustaz di sini. Coba buka, pasti tengok baterai lobet. Nah, ya katil, apa nak direkam? Baterai lobet, luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi ilmu semua yang dihafal oleh Imam Al-Ghazali. Sumartahala maratan ukhra wa sahabi jami'in atrabil ilmi. Kemudian beliau mengembara lagi, mencari ilmu lagi. Kemana? Ke kota Damaskus, Nasabur. Kemudian beliau menuntut ilmu dengan ulama, ketemulah dengan Al-Imam Haramain. Nah, ini ulama besar zaman itu. Ketemulah dengan ulama Imam Haramain di saat itu. Maka beliau belajar dengan Imam Haramain, menghafal Quran, menghafal semua fan-fan ilmu yang luar biasa, sehingga beliau menjadilah ulama yang besar, yang ilmunya diakui oleh dunia. Bahkan beliau mengarang kitab yang sangat banyak. Ketika dihitung karangan kitabnya, wazi'at sunufi ala sa'i umurihi, ketika beliau dicatat, Pak, dari mulai lahir ke dunia ini, dicatat, ngarang kitab, ngarang buku setiap hari. Masih dikit lagi, alhamdulillah. Oke, jadi tidak afdol kalau kita tidak membahas. Nasihat satu saja kita ambil dari nasihat Imam Ghazali yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Manfatahu lihaqqi darajatil al-kabair fid din. Siapa orang yang tertinggal. Jadi kalau kita ingin menyaingi derajat ulama-ulama yang hebat, orang-orang soleh terdahulu, kita tidak akan bisa, Pak. Karena mereka luar biasa, ilmu luar biasa, amal juga luar biasa. Seperti Imam Ghazali tadi, kalau ngajar, Pak, di kota Baghdad itu, kalau beliau ngajar 4.000 imam di depannya. Jamaahnya 70.000 jamaah. Bayangkan, dulu belum ada media sosial, belum viral. Tapi dihadiri 70.000 manusia yang ingin mendengarkan ilmu dari Imam Ghazali. Imam 4.000 imam, Pak. Bukan imam masjid, Ini ilmu yang mutabahir, ilmu yang sudah luas, tapi masih hadir duduk di depan Imam Al-Ghazali. Luar biasa. Saking hebatnya ilmunya. Maka dari ketika kita tidak bisa menyaingi mereka dalam ilmu dan ibadah, tapi jangan tinggalkan. Lam yanqut thawabul hubbi lahum, kata Imam Ghazali. Jangan tinggalkan, ambil pahala mencintai mereka, orang-orang soleh. Allahu Akbar. Kita tidak pacak nyaingi mereka, Pak. Wong-wong hebat. Tapi jangan sampai tidak ada cinta di hati kita dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan para sulaha, orang-orang soleh, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai ada benci dengan ulama. Jangan ada sampai hati kita dengki dengan orang soleh. Kenapa? Karena itu nanti menjadi hijab kita, menjadi penghalang kita untuk mendapat hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis ditantang perang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man adhani waliyan
Man adzan waliyan, siapa yang mengganggu waliku kata Allah, faqad adzantu bil harb, aku tantang perang orang tersebut. Maka dari itu kita jangan pernah hati kita ada benci, ada tak senang dengan ulama, siapapun ulama itu, siapapun orang soleh itu, karena kita bukan perang dengan tentara, bukan perang dengan pemerintah, tapi kita perang dengan Allah Subhanahu. Nah, siapa yang pacak menang? Ya, dengan modal cinta inilah yang nanti akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Maka cintailah orang soleh, cintai ulama, cintai para sahabat Nabi, cintai keturunan Nabi, dan cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan di belakang barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, dan mudah-mudahan dengan kita membaca sedikit biografi manaqib singkat tentang Imam Ghazali. Inda dzikra salihina tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang soleh, di situ turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin insyaallah malam hari ini penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan cucuran ampunan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kesalahan-kesalahan kita masa lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ke depan Allah berikan jalan kita yang lurus, Allah bimbing kita dengan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam ketaatan dan ibadah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan anak keturunan kita ada yang dijadikan mereka ulama wassalihin, mereka